Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kesehatan kalian semuanya. Jangan lupa cuci tangan setelah kalian beraktivitas, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita buka dan kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang Quran surat At-Taubah ayat 105, ya. Ayat 105 mengenai etos kerja, ya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian memiliki semangat, entah itu untuk bekerja karena posisinya kalian itu adalah pelajar, berarti memiliki semangat untuk belajar, ya. Untuk Quran surat atau ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. I'malu, bekerjalah kalian, Allah akan melihatnya, ya. Itu ayat Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Apa itu etos? Nah, ini etos, ya. Ini etos ini dari bahasa Yunaninya ethos. Ya, ethos. Apa itu artinya? Bisa diartikan kepribadian, watak, karakter, bisa, ya. Sikap. Ini banyak sekali, ya. Bisa kepribadian, watak, karakter, sikap yang dimiliki entah itu oleh pribadi ataupun individu, oleh kelompok maupun masyarakat. Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, etos itu adalah pandangan hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan seseorang berada. Nah, ini contohnya begini. Karena kalian berada di lingkungan pelajar, ya, seorang pelajar berarti harus memiliki semangat untuk belajar. Ya, jangan sampai ketika kalian berada di lingkungan pesantren ingat di rumah, berarti itu salah. Sikap tersebut harus mindset harus diulang, gitu, ya. Harus diperbaiki mindsetnya, pemikirannya, ya, karena posisinya pelajar berarti harus semangat untuk belajar. Jangan sampai sebaliknya, malas untuk belajar, ya. Nah, kemudian bagaimana bahwa menurut buku itu, ya, kan ini ada dua, ini ada etos, ada kerja. Kalau kerja sudah tahu, gitu, ya. Jadi seorang itu harus punya aktivitas yang positif. Orang tua kalian juga kan itu bekerja, bapak ataupun ayah ataupun ibu, mungkin ada ibu kalian juga yang bekerja, ya. Bapak kalian memiliki semangat untuk bekerja buat siapa? Tidak hanya untuk pribadinya, tetapi buat kalian juga, ya. Buat kalian juga. Nah, di samping itu, di samping harus memiliki semangat bekerja, karena bekerja itu kan termasuk ibadah, ya, termasuk ibadah. Bahkan dalam hadis tersebut ada, ya, ketika misalnya seseorang itu mencari kayu bakar, itu lebih baik daripada meminta-minta, ya, pengemis. Artinya apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Itu kan memiliki semangat untuk bekerja. Coba kalau misalnya kalian lihat, ya,
orang-orang di Jepang memiliki semangat bekerja, ya, dari pagi mungkin sampai sore. Mereka cara jalannya juga akan beda dengan orang Indonesia, dengan kita itu kan beda, ya. Kita santai, tapi orang Jepang coba lihat cara berjalannya itu karena dipengaruhi oleh lingkungan. Andai kan kalau kalian juga dipengaruhi oleh lingkungan, semangat pasti akan semangat. Coba kalau kalian teman-temannya juga nggak semangat, pasti kalian juga akan terbawa tidak semangat, ya. Kalau teman-teman semangat, harusnya kalian juga lebih semangat, ya. Nah, banyak sekali itu, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika sebelum menikah pun beliau memiliki semangat bekerja, berdagang, kan? Sebagai pedagang. Sehingga apa? Rasulullah itu kan sehingga Siti Khadijah melamar Rasulullah karena apa? Kejujuran, keuletan, karena semangatnya. Di samping semangat untuk berdagang, kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, semangat untuk berdakwahnya, walaupun banyak halangan rintangan, namun tetap semangat untuk berdakwah, ya. Ini mudah-mudahan kita semuanya memiliki semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Namun ketika misalnya kalian sudah keluar, jangan lupa untuk semangat juga berdakwah, mengajak orang lain, ya, memberikan manfaat bagi orang lain. Itu kan termasuk ibadah. Ya, jangan sampai ada leha-leha sedikit pun. Karena apa? Setiap detik, setiap menit apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlena, ya. Jangan sampai terlena. Apa? Jangan sampai terlena, terlalu, ya. Nah, itu. Jadi bisa diartikan kepribadian, watak, karakter dan sikap. Ubah kita, pribadi kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan berubah suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Maksudnya apa? Itu tidak akan berubah. Bukan orang lain yang merubah kita, tapi mulai dari pribadinya. Walaupun misalnya guru sudah ngasih nasihat, namun kitanya nggak mau berubah, ya tidak akan bisa berubah, ya, tidak akan bisa berubah. Kitanya harus apa? Kitanya harus bisa merubahnya dengan baiknya, kembali kepada diri sendiri, ya, kembali kepada diri sendiri, ya. Kalau misalnya pengen hafal, ya harus menghafal dengan rajin. Kalau pengen pintar, ya harus belajar dengan rajin, ya. Jangan sampai orang lain rajin, kita tidak rajin. Orang tua tidak menginginkan kita itu menjadi orang yang bodoh, tetapi orang tua kita itu menginginkan kita menjadi orang yang pintar, ya, orang yang cerdas, yang taat. Ya, orang tua kan sudah capek-capek membiayai kalian semuanya, ya, makan, untuk SPP, untuk jajan, laundry, banyak sekali. Untuk siapa? Untuk kalian semuanya. Jangan sampai kalian itu malah sebaliknya. Apa? Tidak bisa membahagiakan orang tua di pesantren ini. Malah lihat-lihat, disuruh menghafal nggak mau, suruh sekolah nggak masuk. Jangan sampai seperti itu. Walaupun orang tua tidak melihat kita, namun siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga. Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW melihat kita juga, tahu apa yang kita lakukan, ya, seperti itu. Nah, ini anak-anakku, ini Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kemudian ada isi dan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 105. Yang pertama, perintah bersedekah, berzakat, ataupun beramal soleh yang lainnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi orang-orang kaya, masuk orang kaya, amin. Ya, kita jangan lupa untuk menyisihkan sebagian harta kita bersedekah kepada fakir miskin, ke panti asuhan, jompo dan yang lainnya. Ya, itu jangan lupa ketika ada pembangunan masjid, pondok pesantren ataupun pembangunan yang bermanfaat bagi umat, jangan lupa kita sisihkan, ya. Kemudian yang kedua, amal soleh yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Nah, ini yang kalian lakukan ini akan dilihat oleh Allah. Ya, seperti kalian ini lagi belajar. Nah, ini Allah tahu, Rasul tahu, ya. Makanya ini kesempatan buat kalian semuanya untuk banyak melakukan hal-hal yang positif. Untungnya kalian berada di lingkungan pondok pesantren. Coba bayangkan, ya, mungkin kalian juga tahu bagaimana orang-orang yang tidak berada di pondok pesantren, ya, anak-anak sekolah. Ketika pulang sekolah mereka main sampai larut malam, ada yang sampai sore, bahkan ada yang sampai pagi. Ini bagaimana, ya? Untungnya kalian berada di pondok pesantren, banyak melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis, kemudian menghafal hadis, membaca kitab, belajar kitab, nahwu shorob dan yang lainnya. Itu hal-hal yang termasuk amal soleh bagi kalian. Ya, nanti juga ini kebagian orang tua kalian berada di pondok pesantren dan ganjaran pun, pahala pun mengalir kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat, ya. Kita akan tidak tahu kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, apakah kita dalam keadaan husnul khotimah, ya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak melakukan hal-hal yang positif, amal soleh, ya. Bahkan dalam hadis itu kan gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu salah satunya hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, ini mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita harus banyak memperbanyak amal saleh, ya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, ya. Entah itu bagi orang yang lagi bekerja buat keluarganya, orang yang belajar, kemudian orang yang berikan manfaat bagi orang yang lain untuk kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan pahala, ya. Termasuk kalian membaca Al-Quran dapat pahala, dapat. Kemudian membaca kitab, belajar fikih dapat pahala, dapat sekali, ya. Allah memberikan pahala sesuai apa? Sesuai pekerjaannya, gitu, ya. Sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak taat beragama, banyak melakukan pelanggaran. Karena apa? Itu nanti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera mohon ampunan kepada Allah. Ya, ketika kita itu melenceng dari aturan Allah, kita harus bertaubat
kepada Allah. Sehingga apa? Harapan kita, dosa kita, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak dimasukkan pada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan untuk kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu melakukan hal-hal yang positif. Bagi siapa? Bagi kalian semuanya, bukan orang lain. Ya, bukan untuk orang lain. Itu saja ya untuk kemudian untuk tugasnya Bapak harapkan kalian itu mencatat Quran surat At-Taubah ayat 105 ya beserta terjemahannya. Silahkan kalian tulis juga untuk isi dan kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini membawa manfaat khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian semuanya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.